Halo Sobis, perkenalkan nama saya Arif Ardiansyah. Jadi seperti biasa hari ini kita mau ngobrol tentunya sama pelaku usaha ya. Dan di sisi saya sudah ada pelaku usaha tersebut. Namanya siapa? Hai, Novia. Novia, oke. Jadi gimana kabarnya Novi? Alhamdulillah baik. Baik banget? Baik banget. Oke. Sebelum kita mulai lebih lanjut, boleh perkenalkan dulu nggak sih siapa itu Novi yang kan kita kenal, yang sebenarnya kita kenal itu Novi sekarang ini sebagai pelaku usaha, khususnya sebagai owner Terli Beauty. Nah, sebelum itu boleh diceritakan dulu nggak awal mulanya itu gimana Kak Novi merintis usahanya? Sebelum Terli, ada nggak? Ada. Boleh diceritakan? Oke, hello everyone. Let me introduce myself. Nama aku Novia Fitriani, aku founder dari Terli Beauty. I've been running my own business for about 8 years. Jadi 5 tahun tuh aku impor dan 3 tahun itu aku menjalankan bisnis Terli Beauty gitu. Nah sebenarnya dulu tuh kan sebelum Terli Beauty itu aku pernah menjalankan bisnis impor ya Kak. Iya. Yang dimana pada saat itu tuh aku tuh jualan barang-barang unik gitu guys. Jadi kayak aku jualan mic ajaib yang dimana itu bisa. Mic ajaib gimana? Iya, jadi kayak si mic itu tuh bisa dipakai karaokean dimanapun dan kapanpun, dan itu tuh tanpa kabel gitu loh. Jadi kayak ya udah tinggal nyanyi dimanapun gitu. Jadi kayak mau carpool karaoke pakai mic itu bisa. Oh, ya. Kan biasanya kita kalau misalnya mau karaoke harus ke tempat karaoke dulu kan. Iya, betul. Minimal ini enggak. Jadi ya udah kita bisa karaoke di kantor gitu. Oh, gitu. Iya betul, di mobil dimanapun Bisa gitu banget kan. ya karaoke kayak Sam Corden. Terus habis itu dulu aku juga sempat jual bantal pijit gitu Kak. Bantal pijit. Iya, jadi bantal itu tuh bisa mijitin kita di leher, di kaki, keren kan? Itu wireless. Itu wireless. Oh, wireless. Iya, Oh. betul. Jadi emang dulu tuh spesialis barang-barang unik ceritanya. Tapi emang barang-barangnya itu bukan produksi dari Indonesia. Dia itu import dari China. Oh, semuanya itu si barang-barangnya. Benar. Nah, selama 5 oke. tahun ini, honestly saying, aku tuh ngerasa kayak, wah aku punya potensi ya ternyata gitu. Karena pada saat itu kayak mikirnya, duh bisnisnya ya alhamdulillah lumayan besar gitu. Tapi ada something yang emang ngeganjel banget nih gitu. Kayak, kenapa ya kok aku bisa membesarkan sebuah bisnis yang dimana ini tuh barangnya tuh bukan produk Indonesia lah gitu. Iya. Jadi apa ya, respectnya tuh jadi kurang gitu. Jadi kayak low respect aja gitu. Ini ya, nggak local pride gitu ya. Iya, nggak local pride banget gitu kan, gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya sumber daya alam Indonesia tuh masih banyak banget yang bisa kita reach gitu. Betul, Ya kan, betul, gitu. betul. Ya udah, pada akhirnya dari situ memutuskan untuk mencari celah peluang apa ya yang sebenarnya tuh bisa aku gali gitu. Betul. Selain aku impor-impor barang terus lah gitu, karena kan aku juga pengen memutar perekonomian Indonesia itu jadi lebih baik gitu loh Kak. Kan maksudnya secara tidak langsung kan dengan kita import itu ya dampaknya juga akan berbeda ya ketika kamu impor dan ketika kamu memberdayakan apa yang ada di lokal gitu ya. Betul. Kayak masa sih mau membesarkan produk dari luar terus, padahal diri sendiri tuh punya potensi untuk membesarkan sebuah bisnis gitu. Betul, iya. Makanya gitu apa sih waktu itu mikir kayak, aduh udahlah ini kayaknya harus bikin lokal brand gitu. Sebentar, coba tarik mundur dulu. Nah, ketika kamu memutuskan untuk bisnis itu di usia berapa? Oke, jadi gini ceritanya. Sebenarnya tuh pas SMA tuh aku udah sempet bisnis juga, cuman lebih ke self-employed gitu loh. Kenapa? Karena kayak dari mulai balas chat, packing, Iya. Jadi one man show ya? bikin konten itu semuanya aku gitu. Waktu pas SMA tuh, waktu pas dari kelas 10 sampai kelas 11 lah. Waktu itu setahun. Itu SMA bisnisnya apa? Itu juga? Enggak, bukan. Beda Jadi dulu lagi. tuh SMA tuh aku sempet jual kayak bando-bando Disney gitu. Lucu banget kan? Terus tuh itu Palu Gada ya? Beneran Palu Gada ya? Palu Gada Kak. Jadi dulu tuh sempet jual yang kayak casing-casing Disney juga. Pokoknya all about Disney waktu itu. Ceritanya. Disney ini guys. Iya, nah terus habis gitu. Itu kan sebenarnya iseng-iseng doang kan. Dan dulu tuh aku inget banget Instagram tuh si logonya tuh bukan yang warna-warni kayak sekarang. Kalau sekarang kan pink ungu gitu kan. Betul. Minimal dulu tuh yang masih vintage gitu Iya, lah, iya. yang coklat gitu. Iya. Terus habis gitu
adalah beberapa artis dan selebgram tuh nge-reach out aku langsung kayak mereka tuh ternyata kode mau di endorse. Dan dulu tuh Itu aku nggak dari tahu. zaman kamu SMA itu udah ada yang kayak gitu. Bener. Dan aku tuh nggak tahu juga endorse itu apa sebenarnya. Anak SMA ditanya endorse. Betul guys. Gimana ya? Betul. Jadi aku learning by doing aja gitu si bisnis ini tuh gitu. Nah, ya udah tuh pas kelas 10 dan kelas 11 itu ngerasa kayak oh kayaknya passion aku tuh di bisnis ya gitu. Oh. Jadi waktu pas kelas 12 udah fokus UN. Ya udah vakum dulu ceritanya. Kemudian waktu pas di semester 2 pas kuliah, berarti itu umur 18 atau 19 tahun Iya, lah gitu. 18-19an ya. Iya, 18-19 ya udah memutuskan untuk berbisnis gitu. Karena kan waktu itu kita kan jurusannya manajemen bisnis ya Emang waktu itu. iya? Iya, jadi dulu Kak Arif tuh cutting aku guys. Nah, terus habis gitu apa tuh namanya? Aku mikir aja sih waktu itu kan aku emang udah pengen banget bisnis nih. Dan aku tuh takut quarter life crisis. Jadi aku diapain itu sebelum hujan. Jadi aku mikir kayak ya udah deh daripada nantinya aku setelah lulus aku bingung harus ngapain, ya better aku bangun bisnis dari sekarang gitu. Jadi waktu pas semester 2 itu umur 18-19 udah mulai bisnis gitu. Berarti itu mulainya yang barang-barang unik tadi ya? Iya betul, barang-barang unik yang kayak mic wireless. Sebenarnya sih sebelum si mic wireless kayak gitu-gitu tuh ada juga sih sebenarnya waktu itu bisnis sama sahabat aku ceritanya Kak. Oh gitu. Nah, panjang sekali ya perjalanan bener. bisnisnya Masya Allah, Kak Novi ya. ini. Nah, jadi waktu itu tuh aku sempet jual dompet card holder gitu, tau nggak Kak? Oh iya. Iya, dan itu tuh sebenarnya laku banget Kak, jujur. Itu targetnya buat mahasiswa? Mahasiswa, jadi teman-teman sendiri yang jadi target. Dan kan waktu itu memulai dari modal 0 rupiah ya guys. Nah, jadi waktu itu afiliator kamu? Enggak, bukan. Jadi itu aku open PO ceritanya Kak. Open jadi PO, kan modalnya iya. udah ditampung Iya, tuh, iya, teman-teman iya, pada iya, DP iya, gitu iya. kan, Betul, modal. betul. Terus habis gitu tuh, wah ya ampun kayak baru aja open PO pertama itu tuh kayak kita udah bisa nabung ratusan customer gitu loh Kak. Ya sebenarnya untuk bisnis awalan tuh itu bener-bener apa ya, langkah yang sangat baik kan sebenarnya. Tapi ternyata kalau misalkan aku sendiri gitu, aku pribadi ternyata kurang cocok kalau misalnya berpartner gitu bisnisnya gitu sama teman sendiri. YOLO ya? Kayak mending sendiri gitu maksudnya. Kenapa? Karena ternyata di tengah jalan kita tuh menemukan perbedaan visi misi gitu yang dimana kalau aku kan dari awal udah jelas ya, pokoknya aku mau membesarkan bisnis ini sampai nanti aku lulus kuliah, terus apa ya, maksudnya bisnis ini tuh yang bakal jadi pegangan aku nantinya lah gitu. Ke depannya, dan udah punya banyak mimpi banget nih dari bisnis ini. Kayak aduh aku pengen bisa ngerasain bayar kuliah sendiri atau holiday atau apa gitu dengan banyak mimpi itu. Meanwhile pada saat itu partner aku tuh menjalankan bisnis ini ya kayak ya udah sekedar iseng aja buat nambah-nambah uang jajan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Pada akhirnya kita tetap berteman baik juga. Dan karena aku juga mikir kayak bukan aku ya, tapi kita juga sama-sama mikir pokoknya apa ya, kita nggak boleh putus hubungan karena bisnis ya kan. Nah pada akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa, apa sih, aku percayain bisnis itu untuk dijalanin sama temanku. Jadi aku mencari peluang bisnis yang lain. Nah si peluang bisnis yang lain itu adalah si mic wireless itu. Gitu. Sebenarnya kalau dari tadi obrolan sama Kak Novi ini bisa dibilang apa ya? Kamu tuh bisa jadi pengusaha atau pelaku atau pebisnis ya. Ketika kamu udah punya visi yang kuat gitu. Maksudnya ketika punya visi yang kamu udah tahu nih visi kamu mau kemana, itu bisa jadi langkah yang nantinya bisa membawa kamu sampai ke titik sekarang juga gitu. Jadi intinya sih kalau memang visinya udah bagus, kedepannya juga bakal ini jadi nggak ngawang-ngawang gitu ya. Gitu. Karena apa ya, mungkin kelebihan aku juga ya. Jadi aku selalu tahu apa yang aku mau dan akan aku kejar sampai kalau udah punya itu sih mungkin ya nanti kedepannya mungkin bisa lebih besar lagi ya. Betul. Gitu. Oke. Kalau sekarang nih Kak Novi, apa bisnisnya berarti? Oke, jadi kalau untuk saat ini fokus aku tuh sekarang di Terly Beauty. Ceritain dong. Terly Beauty itu apa? Gimana? Jadi sebenarnya Terly Beauty itu adalah sebuah lokal brand yang dimana core produk kita itu adalah sarung bantal anti jerawat.
gitu. Sarung bantal anti jerawat. Yes. Gimana itu bisa jadi anti jerawat? Oke, jadi gini ceritanya guys. Jadi dulu tuh adik aku acne fighter. Yang dimana tuh bener-bener jerawatnya parah banget. Dia udah pakai skincare ini itu tapi masih belum berhasil gitu loh. Nol ya, masih nol ya hasilnya. Oke, nah terus habis gitu akhirnya dia ke dokter kulit dan kata dokter kulitnya, oh mungkin ini yang salah tuh bukan skincare kamu, tapi pola hidup kamu dalam merawat kulit. Kayak misalnya makanannya itu pola makannya harus dijaga, olahraga yang teratur gitu. Terus kebersihan kita dalam merawat kulit ya, itu bukan cuma sekedar kayak makeup remover, skincare yang kita pakai, tapi sarung bantal yang kita pakai juga Kak gitu. Itu dokter bilang gitu? Iya, dokter sarung bilang bantal kayak yang gitu. kita pakai? Ya, jadi gini loh Kak, kalau misalkan kita berjerawat, terus habis gitu kita tidur di sarung bantal katun, itu si jerawatnya bakal bergesekan terus gitu loh. Oke, karena ini ya, karena apa sih permukaan katun itu kan lebih kasar ya. Jadi dia itu menyebabkan inflamasi jerawat yang nggak sembuh-sembuh gitu. Terus habis itu kalau misalkan kita pakai skincare di malam hari, kita tidur di sarung bantal katun, skincare-nya tuh malah nempelnya tuh di katun. Karena kan katun sifatnya nyerap. Betul. Makanya dokter kulitnya itu menyarankan untuk memakai sarung bantal satin silk yang dimana pada saat itu di Indonesia belum ada guys, gitu. Nah terus habis gitu kita riset dan ternyata di Australia itu udah hype banget sarung bantal anti jerawat itu guys. Itu tahun berapa? Itu tahun COVID 2020. Oh, pas COVID malah nemu ide itu ya? Betul Kak. Pas COVID ya. Nah terus habis itu ya udah ketika dicoba ke adik aku dan alhamdulillah berprogres ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan ternyata alhamdulillah sekarang dia udah sembuh dari jerawatnya mungkin. Iya, atau udah berapa tahun mah pasti sembuh atau. Bener-bener sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan ya. Terus kayak udah alhamdulillah sembuh, dan ternyata magicnya lagi adalah dia tuh bukan cuma sekedar sembuh dari jerawat, tapi alhamdulillahnya dapat bonusnya glowing. Kenapa? Kulitnya karena makin bagus ya? Iya, karena si skincare-nya itu tuh gak nyerap lagi di bantal, tapi nyerap maksimal di kulit wajah. Gitu. Oke, jadi gimana ya? Memang Kak Novi ini kalau bisa dibilang apa ya, dia pintar ini ya untuk cari peluang. Karena tadi kan dokternya yang ngejelasin kalau ini tuh faktornya faktor jerawat itu bukan hanya dari memang skincare-nya aja gitu, tapi ada faktor eksternal yang mana dari si sarung bantal. Itu kan hal yang memang kayaknya semua orang bakal kepikiran juga sih untuk melihat. Bener, Kak. Untuk melihat itu jadi peluang bisnis. Nah, Kak Novi ini bisa gitunya kayak gitu. Iya, karena gini guys. Jadi waktu pas dari dulu tuh, kan aku tuh sebenarnya di luar kayak aku jual mic wireless dan lain-lain, aku tuh pernah juga jualan baju, terus aku jualan, jualan tools make up, terus habis gitu aku juga jual makanan gitu ya. Tapi it doesn't work. Karena itu tuh udah terlalu red ocean yang dimana memang sih marketnya tuh banyak, tapi persaingannya juga udah banyak banget Kak. Kayak semua orang bisa jualan makanan, semua orang bisa jualan baju, tools make up gitu kan. Nah sedangkan kalau misalnya Blue Ocean itu sebenarnya marketnya masih grow, tapi kompetitornya masih sedikit. Gitu. Jadi kamu memang mencari celah di situ ya? Betul, gitu. Dan dari 2020 sampai 2025 bisa di-spill nggak? Total yang apa ya, rekor penjualan itu bisa sampai berapa di satu bulan gitu? Paling tertinggi. Ya, berapa piece? Cukup aja lah buat jajan. Terus kalau dari si Terli sendiri kan tadi katanya berarti produk pertama itu kan sarung bantal. Itu produk pertamanya itu? Core produknya itu. Kalau sekarang ada apa aja? Oh, sekarang udah mulai merambah ya. Best seller keduanya itu kita ada perfume Kak. Jadi gini cerita ya, ini ada storytellingnya juga. Kok perfume? Ya, jadi waktu itu, jadi dari dulu kita tuh selalu spray si pillow ini, apa tuh namanya, spray perfume gitu kan, biar apa? Biar ketika orang tuh unboxing paket. Oh, pas dikirim teh, ini dulu, di spray dulu. Oh, jadi kayak pas unboxing paket tuh kayak yang ada apa ya? Ada feels kayak, happy banget kok wangi. Iya, kesannya tuh jadi bagus ya ke customer-nya. Betul. Itu bisa jadi salah satu upaya bagi pelaku usaha biar produknya dikenal baik dan juga nempel gitu ya di si customer teh gitu. Kalau produk dari Terli begitu di unboxing tuh jadi malah wangi gitunya. Bener, gitu terus ya. Habis gitu ternyata banyak banget yang minta untuk di-spill gitu kan. Nah, terus habis gitu jadi ada bisnis lagi. Betul, awalnya tidak dijual. Luar biasa. Terus habis gitu kayak
alhamdulillah ya customer tuh pada maksa untuk kita Nge-spill minta ya? jual gitu, dan Oke. akhirnya kita jual dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah sold over ribuan Berapa? pieces lah. Wow. Alhamdulillahnya kayak gitu. Oke, Padahal oke. itu produk yang sangat tidak sengaja untuk kita jual. Oke. Nah, tadi kan ngomongin customer ya. Kalau dari Novi sendiri nih, dari Kanovi sendiri, gimana sih pendekatan Kanovi melalui Terli ya gitu ya? Untuk biar bisa engage terus dengan customernya gitu. Tadi kan salah satu caranya agar si Terli bisa diingat sama customer, I see. begitu unboxing itu wangi kan si Betul. produknya karena dikasih parfum dulu sebelum dikirim. Selain itu ada lagi nggak? Oh, ada lagi biar dong, pasti. tetap nempel gitu si Pasti Terli itu banget, di pasti mata customer lah. Pasti banget ya. Yang pertama, customer service kita itu selalu melayani semua customer Terli itu dengan sepenuh hati. Oke. Jadi kayak dari panggilan pun gitu ya, kita tuh mewajibkan memanggil mereka tuh dengan ucapan dear gitu. Wow, kadang Iya. habis si baper. Iya bener, kayak di baper sih. Terus habis gitu kan kita Jadi selalu- luluh gitu ya Iya sebelum luluh beli ya. itu ya? Jadi kayak suka ada emoji love kayak gitu Wow. tuh wajib banget kita pakai emoji seperti ini. Terus ada love-nya kayak gitu, smile kayak gitu Sweet. tuh wajib banget. Kalau misalnya nih aku nemuin marketplace spesialis, terus habis gitu dia balesnya kayak tiis gitu, itu udah pasti kena senggol bacok dari aku Oke. gitu. Oh jadi Kanov ini galak ya? Oh enggak galak, tegas aja guys. Nah terus, Oke, terus gimana? di testimoni customer pun ya ada aja beberapa orang yang bilang kayak, aduh ini belanja rasa ini ya punya pacar gitu. Oh, gitu? Iya soalnya Oh, serius? kayak ngerasa diperhatiin banget gitu sama customer service kita gitu. Pendekatannya kayak gitu. Oke. Yang pertama itu kan Iya. dari customer service. Terus yang kedua kalau misalnya di media sosial pun kita pengen tetap engage dengan cara kayak di sosial media, misalnya di story gitu ya. Iya, Kita Insta bikin story. main polling quiz-quizan kayak gitu. Kita main giveaway gitu. Gimana caranya lah biar mereka tuh masih tetap keep in touch sama kita. Giveaway terdekat gitu. kapan? Ikut ah aku. Boleh bulan depan. Kita setiap bulan ada. harus Ada. ikutan ya. Follow di mana dulu dong? Follow di Terli Beauty Oke, pasti. siap. Nah, tadi kan udah cerita tentang customer yang yang Terli bikin engage terus gitu. Nah, tapi di luar itu nih, ada nggak sih customer yang komplain dan gimana cara kalian untuk ngehandle komplain kayak gitu? Oke, kalau misalkan komplain sih itu nggak mungkin banget kalau nggak ada ya guys, gitu. Ya sebenarnya sih kalau misalkan untuk ada komplain itu pasti dijadikan bahan evaluasi ya buat kita gitu. Sebenarnya kenapa customer ini bisa komplain gitu kan? Misalnya mungkin yang sering terjadi, misalnya kayak, aduh pesennya 4 barang tapi dikirimnya malah 3 gitu, jadi ke-skip satu ke-skip gitu satu ya. ya. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk itu ya dari awal juga kita selalu bilang kalau si paket ini tuh harus dibuka pakai video unboxing Oke. gitu. Jadi kalau Ya. misalkan ada buktinya Ya. gitu pasti banget itu kita akan ganti 100% atau bahkan ya kan mereka udah marah-marah nih kayak yang ya kita juga nggak enak dong kayak harusnya dikirim 4 malah dikirim 3 gitu kan. Jadi ya udah dari kita pasti dikasih bonus. Dikasih gitu. lebih ya? Iya pasti Iya. itu pasti banget gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal customer service tadi, berarti kan Kanovi juga pasti ya gitu kayak ngasih tahu ke mungkin karyawannya gitu. Gimana caranya nge-treat pelanggan biar tetap engage gitu. Agar bisa repeat order kan. Betul. Nah, tapi kan di luar itu juga pasti ya teman-teman namanya pelaku usaha pasti kan ada keskipnya gitu karena kan kesibukan satu dan lainnya gitu ya. Nah, ngomongin soal itu, kita dari Indibis punya produk namanya Ocha. Jadi Ocha ini Kanovi, Ocha ini adalah Omni Communication Assistant. Jadi Ocha ini bisa ngebantu para pelaku usaha untuk tetap update ke customernya, misalkan untuk balas chat, untuk juga blasting promo di WhatsApp, di sosial media dan lain-lain dalam satu dashboard aja. Jadi Ocha ini bisa banget dipakai untuk para pelaku usaha khususnya yang seperti Kanovi ini ya, yang pelanggannya udah banyak banget. Amin. Itu bisa banget dipakai gitu. Jadi untuk ordernya kemana nanti bisa cek ke Instagram indibis.jabar ya. Wih, Gitu. seru. Nah, selanjutnya Kanovi nih, aku mau tanya lagi nih. Gimana sih cara
bisa bersaing di pasar yang saat ini sangat kompetitif, karena kan makin tahun itu kan tentu ya namanya usaha pasti ada inovasi-inovasi terbaru gitu. Nah, biar Kak Novi bisa tetap keep up dengan hal itu, gimana caranya? Oke. Sebenarnya itu bener banget ya Kak. Apalagi mengingat ketika misalnya nih marketing yang dulu itu works banget. Tuh. Nah, ternyata setelah kita masih menggunakan teknik marketing yang itu tuh sekarang udah jadi nggak works karena semua orang sudah melakukan teknik itu. Betul. Ya kan gitu. Udah penyeragaman ya semuanya ya. Iya benar. Jadi sebenarnya kita tuh harus bisa curi start yang dimana orang lain tuh nggak melakukan hal itu, tapi kita sudah melakukan hal itu duluan gitu. Nah, adaptasinya itu biasanya kalau misalkan mau ATM ya, biasanya sih aku adaptasinya lihat di brand luar gitu loh. Kayak mereka tuh lagi melakukan apa. Oh, oke. Kayaknya kita harus coba adaptasi pelan-pelan ke situ karena ya someday ini akan boom gitu. Kalau misalkan dari kita sendiri sih ya, sebenarnya banyak banget yang dilakuin. Tapi kalau misalkan baru-baru ini, justru yang lagi kita lakuin itu sebenarnya lebih ke rebranding gitu sih Kak. Oh, rebranding si Terlinya. Rebranding banget gitu. Karena gini, apa tuh namanya, kalau dulu tuh kan kita tuh melakukan si penjualan Terli Beauty ini karena kayak ya udahlah yang penting jalan dulu aja gitu kan. Yang penting laku dulu aja gitu. Ternyata Dan beneran. ternyata alhamdulillah sudah laku gitu kan. Nah, ada aja kan beberapa komplain dari customer kayak yang pertama tuh ya, misalnya kayak dari kain gitu ya. Si kain ini tuh ada beberapa yang komplain kayak aduh kok setelah dicuci tuh malah berbulu. Nah, sebenarnya ya sebenarnya kalau misalkan dicuci gitu, sesuai dengan aroma ada aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dicucinya sesuai dengan washing direction yang udah selalu ada sih ya kita kalau kan selalu dapat si washing betul. direction itu di card kan. Tapi itu mungkin nggak kebaca apa ke skip apa jadinya berbulu gitu kan. Nah, terus habis gitu ya udah kita cari cara lah gimana caranya mau dicuci pakai apapun dia rentan berbulu gitu. Dan itu R&D-nya lumayan banget ya. Terus habis gitu kita juga ada di ini sih apa tuh namanya? Kalau dulu tuh kita pakai label emas gitu kan, pakai gold label gitu kan, jadi biar yang kayak lebih, patch gitu ya? Iya, biar lebih mewah gitu kan. Tapi ternyata sebagian orang kayak ngerasa, aduh takutnya kayak kegores, jadi takut berdarah apa gimana, padahal mah enggak gitu. Padahal yang udah pakai tuh kayak aman-aman aja karena kan penempatannya juga di pojok mungkin ya, nggak mungkin di tengah tuh ya, sakit tapi kayak ya udahlah takutnya orang skeptis juga kan, jadi akhirnya kita ganti jadi bordir gitu. Terus lebih aman ya. Iya, terus dari packaging juga kan biasanya kita kayak cuman pakai ziplock doang, sekarang pakai sliding box gitu biar lebih mewah. Dan apa tuh kalau misalkan siapa tahu teman-teman lagi cari buat hampers gitu. Nah, berarti bisa nih buat hampers ya? Banget. Bisa ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ngasih kado itu sama seseorang yang tersayang, nantinya kita akan selalu diingat setiap malam karena dipakai bobo terus pillowcase-nya. Tuh Sobis biar tetap diingat sama pasangan ya mungkin ya. Bisa banget nih order Terli karena selain produknya yang memang kualitasnya bagus, juga packagingnya juga sangat menarik. Betul. Tapi nih dari tadi kan udah ngomongin soal bisnisnya gitu ya. Ini aku mau ngomongin goals yang sampai hari ini kamu dapetin itu apa sih? Atau achievement apa gitu yang udah kamu dapetin sebagai businesswoman gitu ya khususnya gitu. Yang terdekat aja. Sebutin. Di Terli gitu ya? Iya, selama di Terli atau bahkan yang di luar itu mungkin. Mungkin alhamdulillah waktu itu Terli pernah jadi juara 1 UMKM terfavorit di BRI UMKM Export. Waktu itu diselenggarakan di JCC di Jakarta gitu. Itu tahun kapan Kak? Tahun 2023 akhir. 2023 akhir, baru banget. Iya betul. Belum 2 tahun ya? Belum sih. Ya gitu. Itu juga agak unik ya ceritanya karena kita tiba-tiba di approach. Terus habis gitu, di approach-nya tuh bener-bener dadakan banget, kayak kurang dari sebulan gitu, Kak. Oh gitu? Dan ternyata itu ada 700 brand yang berkumpul. Wah. Awalnya tuh kita bener-bener gak mau banget untuk... Itu 1 banding sekian ya? Masya Allah, tabarakallah ya. Iya, sebenarnya kita tuh gak mau, bukan gak mau ya, maksudnya dulu tuh kita sangat menghindari offline event, karena kita tuh ngerasa kayak, aduh budgetnya terlalu mahal tinggi, gitu kan. Tapi thanks to BRI juga sih sebenarnya, karena waktu itu difasilitasin untuk dikasih
dikasih booth gratis gitu. Oke. Makanya kita mau ikutan. Nah terus ternyata ternyata ada lombanya. Jadi bukan ada lombanya. Jadi kayak ternyata di akhir itu ada pengumuman lah yang dimana kayak pokoknya di setiap brand itu kalau misalkan ada penghasilan yang paling tinggi itu jadi juara satu. Oke, dan Terli itu jadi salah satu yang iya, tinggi. Alhamdulillahnya ya. Wow. Begitu. Hebat, luar biasa. Dari tadi kita udah denger ya, kalau Kak Novi ini memang sangat luar biasa. Achievement-nya dan juga perjalanannya juga nih. Di luar itu ya Kak Novi, yang bisa bikin Kak Novi sampai hari ini jadi pebisnis yang hebat gitu ya, bisa kita katakan hebat ya gitu, pebisnis yang hebat itu Kak Novi terinspirasi dari siapa sih gitu? Karena nggak mungkin gitu ya, kita termotivasi karena bukan siapa-siapa dan karena bukan suatu hal gitu, pasti ada ininya lah, ada triggernya gitu, kita melakukan sesuatu itu. Nah kalau Kak Novi sendiri bisa sampai hari ini tuh karena siapa dan karena apa gitu? Boleh cerita? Mungkin ini akan terdengar sangat klasik ya, tapi udah pasti orang tua aku sih Kak. Oh gitu. Karena yang pertama kan misalnya papaku gitu ya. Jadi dulu tuh papaku tuh benar-benar seseorang yang apa ya, yang biasa aja gitu. Maksudnya dia terlahir dari keluarga yang bukan terlahir dari keluarga yang privilege gitu. Dulu tuh papa aku tinggalnya kayak di gunung gitu. Yang aduh mungkin dapat sinyal aja sampai sekarang suka susah kalau bukan ya beberapa. Itu di Jawa Barat itu. Di Garut. Oh, di Garut. Kebetulan di Garut Kak gitu. Nah, terus abis gitu papaku kan kayak berjuang sendiri gitu loh untuk memperjuangkan haknya untuk bisa sukses gitu. Jadi dari SMP tuh dia hijrah ke Bandung. Iya, dia hijrah ke Bandung. Dia, ya, jadi kayak apa ya? Kalau misalkan dulu kan kalau di kampung tuh kayak ya udahlah sekolah mah nggak usah sekolah, mending langsung kerja gitu. Sedangkan kalau papaku enggak. Jadi kayak dia tetap ke Bandung, dia apa tuh demi untuk menempuh pendidikannya sendiri. Terus dia apa sih dari dulu tuh kayak udah jualan, udah kerja sambil sekolah gitu kan. Hebat, gitu. Apa tuh namanya, dan sampai pada akhirnya ya aku sih melihat papaku tuh kayak benar-benar sosok seseorang yang sukses gitu ya. Dan papaku pernah bilang kalau harapan semua orang tua itu pengen anaknya bisa jauh lebih sukses instead of orang tuanya gitu. Dan aku juga mikir dong, dengan aku yang alhamdulillah apa ya, dapat privilege lah dari orang tua aku. Maksudnya privilege-nya maksudnya gini loh, kayak apa sih? Kan dulu kalau papa bukan tinggal di kehidupan yang alhamdulillahnya udah serba cukup gitu kan. Kalau sekarang kan aku kayak ya mau makan nggak susah, mau apa tuh namanya, mau tidur ya nggak susah kayak gitu loh. Minimal kalau papaku dulu nggak kayak gitu. Jadi makan ya enak, sekarang udah tinggal gitu kalau sekarang, bener-bener ya udah sekarang tinggal apa ya, menjalankan semua kewajiban yang bisa aku lakuin aja gitu. Terus kalau misalnya untuk mamaku, tapi setelah dia mengandung aku sebagai anak pertama, ngerti kan? Jadi dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dia karena dia mau membesarkan anaknya sendiri sampai anaknya tuh bisa berhasil. Nah berarti kan itu harapan orang tua yang dimana wah, orang tua punya harapan yang sangat tinggi nih terhadap aku. Ya masa iya sih kalau misalnya aku menjalankan hidup tuh kayak biasa-biasa aja. Jadi harus menjalankan hidup tuh secara luar biasa, guys. Pokoknya semua hal itu harus dijalankan serba luar biasa ya, agar hasilnya pun luar biasa. Karena apa yang kita tanam adalah apa yang kita akan petik nanti ke depannya. Bener. Sayang banget kan masih muda juga, masih punya banyak tenaga gitu. Iya. Kak Novi berarti total udah berapa tahun Kak berbisnis? Dari awal banget. Oh, berarti kalau yang self employed itu disebut bisnis juga? Bisa ceritanya? Mungkin ya. Jadi biar kita tahu nih bahwa Kak Novi itu bisa sampai hari ini itu progres dari berapa tahun gitu. Oke, berarti in total 11 tahun. Wow, tuh nggak mudah guys berbisnis itu. Memang harus struggle dulu ya gitu. Nggak bisa yang leha-leha terus tiba-tiba bisnis yang gede, nggak bisa banget ya. Bener. It's okay sebenarnya nggak mudah, tapi tetap ada solusinya. Iya, betul. There is a will, there is a way. Aduh, sangat inspirasional sekali ya obrolan bersama Kak Novi kali ini. Semoga Sobis yang nonton bisa terinspirasi juga dari apa yang
kita obrolin hari ini. Dan mengingat durasi Kak Novi, sepertinya kita sudahi saja dulu obrolan kali ini. Terima kasih untuk Sobis yang sudah menyimak, dan terima kasih juga Kak Novi udah mau kita undang ke sini. Makasih juga, ini such an honor bang. Oke. Bisa diundang ke sini. Iya tuh, nanti kita undang-undang lagi ya. Oh iya, terima kasih. Jadi Sobis, cukup segitu aja mungkin podcast hari ini. Jadi terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.